Kamu pikir dia setia karena dia mengatakan apa yang ingin kamu dengar. Kamu pikir pelukan, pesan manis selamat malam, dan foto kalian berdua tersenyum di Instagram berarti sesuatu yang permanen. Tapi aku akan memberitahumu ini, kesetiaan tidak ditemukan dalam apa yang dia katakan saat dia bahagia. Kesetiaan diuji saat masa sulit, saat godaan datang, atau saat emosinya mengambil alih. Jika kamu tidak mengenali tanda-tanda kesetiaan tersembunyi, kamu menutup mata dan berjalan menuju jurang. Di akhir video ini, kamu akan tahu persis apa yang harus dicari. Kamu tidak akan pernah lagi dikejutkan oleh kebohongan seorang wanita. Jika kamu siap melihat kebenaran tentang wanita dan perilaku tersembunyi mereka, komentar di bawah, saya siap mengetahui segalanya. Kesetiaan pada wanita tidak selalu berisik. Dia tidak perlu selingkuh secara fisik untuk mengkhianatimu. Dia bisa mengkhianatimu secara emosional, mental, dan sosial jauh sebelum kamu pernah menangkapnya dengan pria lain. Pada saat kamu menyadarinya, dia sudah menggantikanmu di hatinya. Jika kamu tidak melihat tanda-tandanya sejak awal, kamu akan bertanya-tanya apa yang terjadi sementara dia move on dengan orang lain hampir tidak menoleh ke belakang. Kamu akan duduk di mobilmu tengah malam, memutar ulang setiap percakapan, bertanya pada diri sendiri di mana salahnya. Aku di sini untuk memastikan itu tidak terjadi padamu. Aku akan mengungkapkan 7 tanda tersembunyi kesetiaan wanita, hal-hal yang tidak akan diakui wanita tetapi tindakan mereka meneriakkan dengan keras dan jelas. Tanda-tanda ini bukanlah tebakan, mereka berakar pada pola yang telah saya lihat berulang kali dalam hubungan saat ini. Jika kamu pikir ini hanya paranoia, tetaplah di sini. Setiap poin yang akan saya buat hari ini berasal dari pengamatan dunia nyata, hal-hal yang telah diabaikan oleh pria seperti kamu sampai semuanya terlambat. Nomor 1. Kehidupan sosial rahasia. Saat dia setia, kamu adalah bagian dari hidupnya, sesederhana itu. Kamu tidak perlu menebak di mana dia berada atau bertanya-tanya mengapa dia bertingkah misterius tentang rencananya. Tetapi ketika seorang wanita mulai membagi-bagi hidupnya, menciptakan ruang dan acara di mana kamu tidak diikut sertakan atau hampir tidak diakui, itu bukanlah privasi, itu adalah strategi. Dia menjauhkanmu karena dia sudah membangun kehidupan di mana kamu tidak lagi diperlukan. Dan jika kamu tidak melihatnya sejak awal, kamu akan tahu terlambat bahwa dia sudah pergi sementara kamu masih berpegangan. Ini bukan tentang dia keluar dengan teman-teman sesekali. Setiap wanita membutuhkan waktu untuk bernafas dan melakukan urusannya sendiri, itu normal. Tetapi ketika kegiatan keluar itu menjadi misterius, ketika dia tiba-tiba mulai sering keluar tanpa memberimu rincian yang biasa dia bagikan, nalurimu seharusnya membunyikan alarm. Wanita modern tahu persis bagaimana menavigasi garis kabur kesetiaan. Ini tidak selalu tentang perselingkuhan fisik, terkadang itu adalah perselingkuhan emosional yang tersembunyi di balik senyuman dan alasan. Dia di luar sana berpakaian bagus, menerima perhatian, tetapi bukan darimu. Dan yang paling menyakitkan adalah mengetahui dia tidak mengajakmu ke bagian hidupnya itu karena dia tidak ingin kamu melihat siapa dia menjadi. Dia mungkin mengatakan itu hanya malam khusus perempuan dan kamu akan berpikir kamu bersikap sopan dengan tidak mempertanyakannya. Tetapi pahamilah ini, jika dia menghormati kamu, dia tidak akan pernah membuatmu merasa perlu mempertanyakannya sejak awal. Perhatikan polanya, wanita adalah makhluk kebiasaan, tetapi ketika perilaku mereka berubah, selalu ada alasan. Mungkin dia lebih aktif di Instagram, memposting foto selfie dengan orang-orang baru yang belum pernah kamu dengar. Mungkin dia menandai lokasi tanpa menyebutkan dengan siapa dia berada, itu bukan kebetulan. Media sosial hari ini adalah senjata dan dia tahu cara menggunakannya. Dia tahu persis bagaimana mempertahankan citra pacar yang bahagia sambil diam-diam menjauh. Pikirkan tentang ini. Pernahkah dia mengajakmu ke acara kumpul-kumpul khusus perempuannya sebelumnya atau apakah malam-malam itu terlarang secara default? Seorang wanita yang setia tidak perlu menyembunyikan bagian dari hidupnya. Jika dia benar-benar setia, kehidupan sosialnya secara alami akan menyertakanmu karena kamu adalah bagian dari dunianya, bukan hanya pilihan, bukan hanya seseorang yang dia toleransi. Tetapi jika dia dengan sengaja membuatmu dalam kegelapan, itu bukan karena dia menghargai privasi. Itu karena dia sedang menguji kebebasan dan kebebasan tanpa batasan mengarah pada pengkhianatan. Perhatikan narasi, dia hanya teman. Wanita modern telah menguasai alasan ini. Dia akan memperkenalkanmu padanya seolah-olah itu seharusnya membuatmu merasa lebih baik, tetapi jauh di lubuk hatimu,
kamu akan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kamu akan melihat cara wajahnya bersinar ketika dia mendapat pesan darinya, cara dia memeriksa ponselnya lebih sering ketika dia ada di sekitar, cara dia tiba-tiba mulai menyebutkannya dalam percakapan, "Oh, kami baru saja berbicara tentang pekerjaan," begitulah awalnya. Tetapi apa yang tidak kamu lihat adalah percakapan larut malam, lelucon pribadi, dan ikatan emosional yang mereka bangun di belakangmu. Dia sedang membangun rute pelarian dan kamu tidak seharusnya tahu sampai dia sudah pergi. Seorang wanita yang setia tidak membutuhkan rencana cadangan. Jika dia bersamamu, kamu adalah rencananya. Dia tidak akan menguji nilai pasarnya dengan mengelilingi dirinya dengan teman-teman pria yang secara halus meningkatkan egonya. Dia tidak akan memberikan sinyal campuran dengan menertawakan lelucon mereka terlalu keras atau bersandar terlalu dekat. Wanita adalah makhluk emosional dan mereka berkembang dengan validasi, tetapi jika validasi yang dia cari tidak datang darimu, lalu dari siapa? Dan yang lebih penting, mengapa dia membutuhkannya? Sakit rasanya, bukan, berpikir bahwa saat kamu di rumah memikirkannya, dia di luar sana membangun kenangan yang tidak akan pernah menjadi bagianmu. Mengetahui bahwa wanita yang kamu sayangi menciptakan versi dirinya yang tidak kamu kenali, versi yang lebih riang, lebih genit, dan lebih terbuka terhadap kemungkinan yang tidak kamu ikut sertakan. Jika dia melakukan ini sekarang, bayangkan apa yang akan dia lakukan ketika hubungan itu mengalami masa sulit. Kesetiaan tidak dimulai dengan ciuman atau perselingkuhan, itu dimulai dengan rahasia dan jika kamu mengabaikan rahasia itu, kamu memberinya izin untuk terus menyembunyikan lebih banyak. Tanyakan pada dirimu ini, apakah dia bersinar ketika dia berbicara tentang rencananya denganmu atau apakah dia menghindari topik itu sama sekali? Apakah dia kembali dari malam-malam ini dengan terlihat puas dan jauh pada saat yang bersamaan? Ini adalah saat-saat di mana kesetiaan diuji, bukan dalam pengkhianatan besar yang dramatis, tetapi dalam perubahan kecil yang tenang. Jangan menjadi pria yang mengabaikannya, jangan menjadi pria yang bangun suatu hari dan menyadari dia secara emosional sudah pergi karena kamu gagal melihat tanda-tandanya. Kehidupan sosial rahasia adalah di mana ketidaksetiaannya dimulai, tetapi begitu dimulai, itu tidak berhenti. Nomor 2. Menjaga dunia digitalnya. Di dunia sekarang ini, ponsel seorang wanita adalah kehidupan keduanya. Bukan hanya perangkat, ini adalah buku harian, bilik pengakuan, dan brankas rahasia. Jika dia tiba-tiba menjaganya seperti menyimpan kode nuklir, lebih baik kamu percaya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dan jangan biarkan dia meyakinkanmu bahwa kamu tidak aman hanya karena kamu menyadari pergeseran itu. Kesetiaan modern dimulai dengan kerahasiaan dan kerahasiaan berkembang pesat di dunia digital. Pikirkan tentang bagaimana keadaannya di awal hubungan. Dia mungkin tidak peduli jika kamu melihat notifikasinya atau menjawab panggilan di ponselnya, tetapi sekarang dia membalikkan layarnya ke bawah saat kamu masuk ke ruangan, dia membawa ponselnya ke kamar mandi dan kamu beruntung jika kamu bahkan sekilas melihat siapa yang dia kirimi pesan. Ini bukanlah perubahan yang tidak bersalah. Ini adalah tanda-tanda rasa bersalah. Dia akan mengatakan ini tentang privasi, tetapi privasi dalam suatu hubungan adalah tentang batasan, bukan tembok. Jika dia membangun tembok, itu karena dia tidak ingin kamu melihat siapa yang ada di sisi lain. Wanita tidak menjaga ponsel mereka kecuali mereka memiliki sesuatu untuk disembunyikan dan itulah kebenaran brutal yang terlewatkan oleh kebanyakan pria. Dia mungkin belum selingkuh secara fisik, tetapi perselingkuhan emosional bisa sama merusaknya. Pesan teks larut malam, Snapchat rahasia, dan pesan genit yang hilang setelah 24 jam, inilah cara wanita modern menjaga pilihan mereka tetap terbuka tanpa secara teknis melakukan kesalahan. Inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria, wanita adalah ahli keterikatan emosional. Dia tidak perlu tidur dengan pria lain untuk mengkhianatimu jika dia berbagi pikiran, mimpi, dan kerentanannya dengan orang lain melalui teleponnya, dia sudah setengah jalan keluar dari hubungan. Kamu akan menyadarinya dari cara dia tersenyum pada ponselnya tetapi hampir tidak tersenyum padamu. Kamu akan melihatnya ketika dia tiba-tiba menjadi terlalu protektif terhadap perangkatnya, bertingkah seolah-olah kamu menyerang ruang pribadinya hanya karena penasaran. Teknologi modern telah membuat perselingkuhan lebih mudah dari sebelumnya. Aplikasi kencan, aplikasi perpesanan rahasia, dan fitur pesan yang hilang dirancang untuk membuatmu tetap dalam kegelapan. Dia dapat melakukan seluruh percakapan yang tidak akan pernah kamu ketahui dan pada saat kamu menyadarinya, dia akan sudah membangun koneksi dengan orang lain.
Jangan menunggu pengkhianatan fisik untuk mengkonfirmasi kecurigaanmu, pengkhianatan digital sama nyatanya. Dan jujur saja, jika dia menghapus pesan, itu bukan karena tidak relevan, itu karena memberatkan. Wanita tahu persis apa yang mereka lakukan ketika mereka membersihkan riwayat obrolan mereka atau secara tidak sengaja menghilangkan detail. Jika dia memastikan kamu tidak dapat melihat ponselnya, itu karena dia tahu apa yang ada di dalamnya akan menyakitimu, dan jika dia tahu itu akan menyakitimu, itu sudah merupakan bukti kesetiaan. Kerusakan emosional dimulai ketika kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Mungkin aku bereaksi berlebihan, pikirmu, tetapi tidak. Nalurimu berteriak padamu karena suatu alasan. Wanita itu intuitif, tetapi begitu juga pria ketika mereka mau mendengarkan kata hati mereka. Jika kata hatimu mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, mungkin itu benar. Lihat bagaimana reaksinya ketika kamu membahasnya. Jika dia menjadi defensif atau membalikkan kesalahan padamu, itu adalah bendera merah. Seorang wanita yang tidak memiliki apapun untuk disembunyikan tidak keberatan mengatasi kekhawatiranmu, tetapi seorang wanita yang menyembunyikan sesuatu akan membuatmu merasa seperti masalahnya karena bahkan bertanya. Beginilah cara gaslighting bekerja, dia akan membuatmu meragukan ketanyaanmu sendiri sampai kamu mulai meminta maaf karena memperhatikan tanda-tandanya. Jangan tertipu, lindungi dirimu. Jika ponselnya telah menjadi bentengnya, jangan tunggu sampai itu berubah menjadi jalan keluarnya. Hadapi masalah ini secara langsung dan jangan biarkan dia memanipulasimu untuk mundur. Kebenarannya adalah, kesetiaan tidak perlu bersembunyi di balik layar terkunci. Nomor 3. Pergeseran emosional. Ada rasa sakit yang dirasakan setiap pria ketika dia menatap mata wanita yang dicintainya dan menyadari bahwa dia tidak benar-benar ada lagi. Dia secara fisik duduk di seberangmu, tersenyum tipis, menggulir ponselnya, mengangguk mengikuti ceritamu, tetapi kamu bisa merasakannya, koneksi itu, percikan itu, kehangatan yang dulu ada telah hilang. Dan meskipun kamu mencoba untuk mengabaikannya, itu menggerogoti jiwamu. Pergeseran emosional itu lambat, halus, dan kejam. Rasanya seperti berdiri di pasir hisap, pada saat kamu menyadari kamu tenggelam, kamu sudah setengah terkubur. Wanita tidak melepaskan diri secara emosional sekaligus. Mereka akan memberimu petunjuk, perubahan kecil yang hampir tidak terlihat yang tidak akan kamu perhatikan kecuali kamu memperhatikannya. Dulu kalian berbicara selama berjam-jam, bukan, tentang mimpi-mimpi kalian, ambisi kalian, ketakutan kalian. Sekarang percakapan kalian direduksi menjadi logistik praktis, jam berapa kamu akan pulang? Atau, apakah kamu sudah membeli bahan makanan? Dulu dia menanyakan pertanyaan tentang harimu karena dia benar-benar peduli dengan jawabanmu, sekarang dia hampir tidak mendengarkan, menjawab dengan, oh, bagus, atau, sementara pikirannya melayang ke tempat lain. Jika kamu jujur pada diri sendiri, kamu sudah menyadari hal ini, kamu sudah merasakan sengatan dari jarak emosionalnya, tragedi dari pergeseran emosional. Tragedi dari pergeseran emosional adalah bahwa kebanyakan pria menyalahkan diri mereka sendiri. Kamu mulai berpikir, mungkin aku membosankannya, mungkin aku tidak cukup baik, mungkin jika aku berusaha lebih keras, dia akan kembali padaku. Tetapi kenyataannya, penarikan emosionalnya hanya sedikit hubungannya denganmu dan semuanya berkaitan dengan perubahan prioritasnya. Wanita adalah makhluk emosional dan ketika emosi mereka menarik mereka ke arah baru, hampir mustahil untuk menarik mereka kembali. Dia mungkin bahkan tidak menyadari seberapa jauh dia telah melayang, yang dia tahu hanyalah bahwa kegembiraan yang pernah dia rasakan di sekitarmu telah memudar dan sekarang dia mencarinya di tempat lain. Kamu akan menyadarinya menjauh dalam momen-momen terkecil. Ketika kamu menyentuhnya, dia tidak bersandar padamu seperti dulu. Ketika kamu membuat lelucon, dia tidak tertawa sekeras atau sama sekali tidak tertawa. Ketika kalian berdua berada di ranjang bersama, keintiman terasa seperti rutinitas, bukan ekspresi cinta. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Hal terburuk yang dapat kamu lakukan adalah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pergeseran emosional tidak akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu seperti luka yang bernanah jika tidak diobati dan semakin kamu mengabaikannya, semakin dalam lukanya. Beberapa pria berpikir mereka dapat memperbaikinya dengan terlalu akomodatif. Kamu akan mulai melakukan lebih banyak untuknya, berpikir jika kamu membuat hidupnya lebih mudah, dia akan ingat mengapa dia mencintaimu. Tetapi izinkan saya jujur secara brutal, jika dia sudah check out secara emosional, tindakan kebaikanmu tidak akan membawanya kembali.
Faktanya, mereka mungkin mendorongnya lebih jauh karena dia akan melihat upaya kamu sebagai keputusasaan. Wanita tidak menghormati keputusasaan, mereka menghormati kekuatan. Jika kamu ingin menyelamatkan apa yang tersisa dari hubungan itu, kamu perlu menghadapi masalah ini secara langsung. Tanyakan padanya mengapa dia menjauh, katakan padanya kamu telah memperhatikan perubahan itu, tetapi bersiaplah karena begitu hati seorang wanita telah melayang, mendapatkannya kembali seperti mencoba meraih asap dengan tanganmu. Bahaya nyata dari pergeseran emosional bukanlah hanya karena dia menjauh, tetapi dia mungkin menginvestasikan energi emosionalnya di tempat lain. Mungkin dia curhat kepada rekan kerja, mungkin dia terhubung kembali dengan mantan di media sosial, atau mungkin dia membangun hubungan emosional baru dengan seseorang yang belum pernah kamu temui. Wanita tidak perlu selingkuh secara fisik untuk mengkhianatimu. Jika dia berbagi pikiran, ketakutan, dan mimpinya yang terdalam dengan pria lain, itu adalah perselingkuhan emosional dan dalam banyak kasus, itu lebih buruk daripada perselingkuhan fisik karena itu menandakan bahwa dia sudah move on dalam pikirannya. Yang membuat ini semakin menyakitkan adalah dia akan bertindak seperti semuanya normal di permukaan. Dia masih akan mengatakan, aku cinta kamu, karena kebiasaan, dia masih akan menciummu selamat malam, tetapi gerakan itu akan terasa kosong dan kamu akan berbaring terjaga di malam hari menatap langit-langit bertanya-tanya kapan semuanya berubah dan bagaimana kamu melewatkan tanda-tandanya. Jangan menunggu sampai kamu berbaring sendirian di tempat tidur untuk mengetahuinya. Jika dia menjauh, kamu perlu bertindak sekarang. Lakukan percakapan yang sulit, tetapkan batasan dan jika dia tidak mau menemuimu di tengah jalan, kamu harus cukup kuat untuk melepaskannya. Ini bukan tentang tidak berperasaan atau dingin, ini tentang melindungi dirimu sendiri. Pergeseran emosional tidak hanya menyakiti hubunganmu, tetapi juga menyakiti harga dirimu, kepercayaan dirimu, rasa maskulinmu. Jika kamu membiarkan penarikan emosionalnya menghabiskanmu, kamu akan mulai mempertanyakan nilai dirimu sebagai seorang pria. Jangan berikan dia kekuatan itu. Jika dia pergi, biarkan dia pergi, tetapi jika masih ada kesempatan untuk menyelamatkan koneksi, kamu perlu mengambil kendali. Jadilah pria yang dia cintai, bukan pria yang memohon padanya untuk tinggal. Nomor 4. Menggoda sebagai kesenangan yang tidak berbahaya. Menggoda tidak pernah tidak berbahaya. Biarkan saya mengatakannya sekali lagi untuk para pria di belakang, menggoda tidak pernah tidak berbahaya. Ketika seorang wanita melewati batas, bahkan secara halus, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Wanita tidak lupa dengan sinyal yang mereka kirim. Mereka tahu kekuatan senyuman, sentuhan, atau tatapan yang berlama-lama dan ketika dia melakukan ini di depanmu atau di belakangmu, itu bukan hanya tidak sopan, itu adalah tanda peringatan bahwa kesetiaannya tergelincir. Kamu mungkin pernah mendengarnya berkata, santai, ini hanya main-main, tetapi main-main untuk siapa? Untukmu, itu seperti tusukan di dada, erosi kepercayaan yang lambat. Untuknya, itu cara untuk menguji batasan dan melihat seberapa banyak yang bisa dia lakukan sebelum kamu bereaksi. Jika kamu tidak menegurnya, dia akan menafsirkan diammu sebagai izin untuk terus mendorong batas. Dan biarkan saya memberitahu Anda, begitu seorang wanita mulai mencari perhatian dari pria lain, itu hanyalah masalah waktu sebelum perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang lebih. Wanita mendambakan validasi, itu tertanam dalam psikologi mereka, tetapi ketika dia mulai mencari validasi itu di luar hubungan, kamu bukan lagi pusat dunianya. Mungkin dimulai dengan obrolan yang tidak bersalah dengan rekan kerja pria. Dia menertawakan leluconnya, memuji bajunya, dan menyentuh lengannya dengan main-main. Kamu meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan apa-apa karena kamu tidak ingin terlihat mengendalikan, tetapi di balik obrolan itu ada kebutuhan yang lebih dalam akan perhatian, kebutuhan yang tidak lagi kamu penuhi, atau setidaknya itulah yang dia yakini. Kamu akan melihat perubahan dalam perilakunya, dia akan mulai berdandan lebih banyak saat tidak bersamamu, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk riasannya sebelum pergi minum kopi dengan seorang teman, dan ketika dia pulang, dia akan bertindak seolah-olah itu bukan masalah besar. Tetapi jauh di lubuk hatimu, kamu akan tahu. Kamu akan melihatnya dari cara dia bersinar setelah menerima pujian dari pria lain. Kamu akan merasakannya dari cara dia berbicara tentang mereka, secara halus membandingkan pesona mereka dengan pesonamu. Jangan abaikan ini. Seorang wanita yang setia tidak membutuhkan validasi eksternal karena dia merasa puas dalam hubungan. Jika dia terus-menerus mencari pujian, perhatian, atau kasih sayang dari pria lain,
itu karena dia sedang menguji ombak. Dia melihat berapa banyak pilihan yang dia miliki, betapa menariknya dia, dan apakah dia bisa upgrade jika dia mau. Wanita pada dasarnya hipergamis, mereka selalu secara tidak sadar menilai pilihan mereka, tetapi ketika dia mulai melakukannya secara terbuka, itu pertanda bahwa dia kehilangan minat padamu. Bagian terburuk dari jenis kesetiaan ini adalah dia akan membuatmu merasa seperti orang jahat karena mengangkatnya. Mengapa kamu begitu tidak aman? Tanyanya, seolah-olah nalurimu tidak valid. Tetapi jangan biarkan dia gaslighting kamu menjadi diam. Jika perilakunya membuatmu tidak nyaman, kamu memiliki hak untuk mengatasinya. Tetapkan batasan dan tegaskan bahwa kamu tidak akan mentolerir rasa tidak hormat. Jika dia menghargai hubungan itu, dia akan menghormati batasan tersebut, tetapi jika dia terus menggoda, meremehkan kekhawatiranmu, dan mencari perhatian dari pria lain, saatnya untuk pergi. Beberapa pria berpikir mereka dapat memenangkannya kembali dengan menjadi lebih romantis, lebih perhatian, atau lebih akomodatif, tetapi izinkan saya jujur secara brutal. Jika dia sudah mencari validasi di tempat lain, tidak ada bunga atau makan malam dengan cahaya lilin yang akan mengubahnya. Wanita tidak kembali kepada pria yang mengejar mereka, mereka kembali kepada pria yang mempertahankan pendirian mereka. Jika dia melihat bahwa kamu rela melepaskannya daripada mentolerir rasa tidak hormatnya, dia akan memperbaiki perilakunya atau mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Menggoda bukanlah hal yang tidak berbahaya, itu adalah jalan menuju kesetiaan dan jika kamu tidak mengatasinya sekarang, kamu akan menghadapi konsekuensinya nanti, bertanya-tanya bagaimana kamu membiarkan semuanya menjadi di luar kendali. Jangan menunggu dia melewati batas sepenuhnya. Kenali tanda-tandanya, hadapi perilakunya, dan lindungi harga dirimu. Jika dia tidak mau tetap setia, dia tidak pantas mendapatkanmu. Nomor 5. Jarak dalam rencana masa depan. Ketika seorang wanita melihat masa depan bersamamu, kamu akan mengetahuinya. Dia akan membicarakannya, memimpikannya, merencanakannya bersamamu, dengan kamu di pusat visi itu. Tetapi ketika dia menjauh, dia tidak akan selalu mengatakannya secara langsung. Wanita tidak suka konfrontasi ketika mereka tidak yakin tentang bagaimana perasaan mereka. Sebaliknya, mereka akan mulai diam-diam menarik diri dari rencana masa depan, berharap kamu tidak menyadarinya atau menangkap petunjuknya dan membiarkan semuanya memudar dengan sendirinya. Inilah yang saya sebut slow fade out dan itu menghancurkan karena sangat halus sehingga banyak pria tidak menyadari apa yang terjadi sampai terlambat. Di awal hubungan, dia mungkin yang memulai rencana. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, ayo pergi ke restoran baru itu akhir pekan depan, atau bagaimana kalau kita melakukan perjalanan musim panas ini. Saat itu dia sepenuhnya berinvestasi, dia melihat potensi. Tetapi sekarang, ketika kamu menyinggung rencana masa depan, dia menghindar dari percakapan atau memberikan tanggapan yang samar dan tidak berkomitmen seperti, kita lihat nanti, atau aku tidak yakin bagaimana jadwalku. Jangan abaikan ini, keraguan itu adalah sinyal bahwa perasaannya telah berubah. Wanita adalah pengambil keputusan emosional. Ketika dia bersemangat tentang suatu hubungan, dia ingin membayangkan masa depan bersamamu karena masa depan itu terkait dengan emosinya di masa kini. Tetapi ketika emosi itu mulai memudar, masa depan menjadi tidak pasti dan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk menghindari pembicaraan tentangnya. Bagian terburuknya adalah dia tidak akan memberitahumu secara langsung bahwa dia tidak yakin tentangmu. Dia akan terus bersamamu karena pada saat itu kamu masih nyaman, kamu masih memberikan kenyamanan, keamanan, dan stabilitas. Tetapi begitu dia menemukan sesuatu atau seseorang yang membuatnya bersemangat lagi, dia akan pergi dan kamu akan bertanya-tanya kapan semuanya berantakan. Mari kita bicara tentang mengapa ini terjadi. Wanita mendambakan stimulasi emosional dan dalam hubungan modern, stimulasi itu sering memudar ketika segala sesuatu menjadi terlalu rutin atau dapat diprediksi. Ini bukan salahmu sebagai seorang pria. Hubungan secara alami menjadi rutinitas. Tetapi wanita yang didorong oleh kebutuhan mereka akan emosional high sering menafsirkan stabilitas sebagai kebosanan. Ketika dia mulai menjauhkan diri dari rencana masa depan, itu pertanda bahwa dia mencari percikan itu di tempat lain. Mungkin dia belum secara aktif mengejar seseorang yang baru, tetapi secara emosional dia terbuka terhadap gagasan itu. Dia meninggalkan ruang untuk kemungkinan yang tidak menyertakanmu. Dan jangan biarkan dia beralasan bahwa dia sibuk atau hanya perlu waktu untuk berpikir.
Itu adalah taktik pengalihan klasik yang digunakan wanita ketika mereka tidak ingin menghadapi perasaan mereka sendiri atau menyakiti perasaanmu. Jika dia benar-benar sibuk, dia akan tetap meluangkan waktu untuk membahas hal-hal yang penting bagi kalian berdua. Ketika seorang wanita berinvestasi pada seorang pria, dia tidak meninggalkannya dalam kegelapan tentang rencananya, tetapi ketika dia sudah check out, dia akan mulai membatalkan kencan menit terakhir, menjadwalkan ulang percakapan penting, dan menghindari komitmen jangka panjang sama sekali. Dia menciptakan jarak, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Kamu akan melihat jarak ini dalam cara dia bereaksi ketika kamu mencoba merencanakan sesuatu yang bermakna. Sarankan liburan akhir pekan dan dia akan menanggapi dengan, mungkin, yang suam-suam kuku. Bicaralah tentang bertemu keluarganya atau memperkenalkannya kepada keluargamu dan dia tiba-tiba akan mengubah topik atau mencari alasan mengapa ini bukan waktu yang tepat. Ini bukanlah kebetulan, ini adalah tanda-tanda keterpisahan. Semakin dia menghindari perencanaan masa depan bersamamu, semakin dia secara mental bersiap untuk move on. Inilah kebenaran yang pahit, jika dia tidak bisa melihat masa depan bersamamu, dia sudah membayangkan masa depan tanpamu. Wanita tidak suka merasa terjebak. Mereka menghargai gagasan pilihan dan ketika seorang wanita merasa bahwa dia telah melampaui hubungan itu, dia akan mulai berfantasi tentang bagaimana jadinya hidup jika dia lajang lagi. Itulah mengapa dia tidak akan berkomitmen pada rencana masa depan karena dalam benaknya, rencana itu mungkin tidak menyertakanmu. Tetapi jangan membuat kesalahan yang dilakukan kebanyakan pria dengan menggandakan gerakan romantis berharap untuk menyalakan kembali kegembiraannya. Jika dia sudah menjauh, menghujaninya dengan hadiah atau kejutan tidak akan mengubah perasaannya. Faktanya, itu mungkin mendorongnya lebih jauh karena dia akan melihat upaya kamu sebagai upaya putus asa untuk bertahan. Wanita tidak menanggapi keputusasaan, mereka menanggapi kekuatan. Jika dia menjauhkan diri dari rencana masa depan, hadapi secara langsung, tanyakan padanya apa yang telah berubah, tetapi bersiaplah untuk kemungkinan bahwa dia tidak akan memberimu jawaban yang jujur. Wanita jarang mengakui ketika mereka secara emosional check out. Mereka akan meremehkannya atau memutarbalikkan percakapan, membuatmu merasa seperti kamu terlalu memikirkan banyak hal. Jangan biarkan dia gaslighting kamu. Jika kata hatimu mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, percayalah. Wanita ahli dalam menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya sampai mereka mendapatkan pilihan yang lebih baik. Jangan menjadi pria yang ditinggalkan tanpa menyadari apapun karena kamu mengabaikan tanda-tandanya. Jika dia menghindari rencana masa depan, saatnya untuk mengevaluasi apakah hubungan ini layak untuk diperjuangkan atau apakah kamu lebih baik pergi dengan harga diri yang utuh. Nomor 6. Bergosip tentangmu. Rasa hormat adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat dan ketika seorang wanita mulai bergosip tentangmu di belakangmu, dia menggerogoti fondasi itu batu bata demi batu bata. Ini bukan hanya tentang dia curhat kepada teman-temannya tentang gangguan kecil. Setiap pasangan memiliki ketidaksepakatan dan berbagi frustrasi sesekali adalah normal. Tetapi ketika seorang wanita melewati batas menjadi terus-menerus mengeluh, mengkritik, atau mengejekmu di depan orang lain, itu pertanda bahwa dia tidak lagi menghormati kamu dan begitu rasa hormat hilang, kesetiaan dengan cepat menyusul. Wanita berkomunikasi berbeda dari pria. Ketika pria memiliki masalah, mereka menghadapinya secara langsung atau melepaskannya. Wanita, di sisi lain, sering memproses perasaan mereka dengan membicarakannya dengan teman atau keluarga, tetapi ada perbedaan antara mencari nasihat dan merusak karaktermu. Jika dia memberitahu teman-temannya tentang kekuranganmu, kesalahanmu, atau perjuangan pribadimu, dia tidak hanya curhat, dia mencoreng reputasimu dan bagian terburuknya adalah kamu tidak akan tahu itu terjadi sampai terlambat. Bayangkan ini, kamu berada di pertemuan dengan teman-teman bersama dan seseorang membuat lelucon tentang sesuatu yang sangat pribadi. Sesuatu yang hanya dia yang tahu. Perutmu mulas karena kamu menyadari dia telah berbagi rincian kehidupan pribadimu. Pengkhianatan itu sangat dalam karena kamu mempercayainya untuk melindungi harga dirimu, bukan mengekspos kelemahanmu untuk ditertawakan orang lain. Seorang wanita yang setia membela prianya di depan umum bahkan ketika mereka sedang mengalami masa sulit. Jika dia cepat merendahkanmu atau menjadikanmu bahan lelucon, dia sudah check out secara emosional. Bahaya bergosip melampaui rasa malu. Ketika seorang wanita berbicara negatif tentangmu kepada orang lain, dia menciptakan narasi dalam benaknya yang membenarkan keterikatan emosionalnya. Dia sedang membangun kasus melawanmu, baik secara sadar atau tidak sadar, sehingga ketika dia pergi,
dia dapat memberitahu dirinya sendiri dan semua orang bahwa dia punya alasan bagus untuk melakukannya. Inilah cara wanita secara emosional mempersiapkan diri untuk putus. Mereka mulai dengan menjauhkan diri secara mental, kemudian mereka berbagi keluhan mereka dengan orang lain dan akhirnya mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu mungkin berpikir itu hanya obrolan, seberapa buruknya. Tetapi kata-kata memiliki kekuatan dan semakin dia berbicara negatif tentangmu, semakin kata-kata itu membentuk persepsinya tentang hubungan tersebut. Jika dia terus-menerus memberitahu teman-temannya bahwa kamu malas, tidak ambisius, atau tidak tersedia secara emosional, dia akan mulai mempercayainya bahkan jika itu tidak sepenuhnya benar dan begitu dia mempercayainya, dia akan mulai bertindak berdasarkan itu, menjauhkan diri lebih jauh, mencari validasi di tempat lain, dan akhirnya pergi. Wanita tidak hanya bangun suatu hari dan memutuskan untuk pergi. Ini adalah proses bertahap dan bergosip adalah bagian penting dari proses itu. Semakin dia berbicara tentang kekuranganmu, semakin sedikit dia akan melihat kekuatanmu. Semakin dia mengeluh tentang apa yang salah, semakin sedikit dia akan menghargai apa yang benar. Jangan meremehkan betapa merusaknya ini. Jika dia bergosip tentangmu, itu pertanda bahwa dia tidak lagi menghargai hubungan itu cukup untuk melindungi integritasnya. Menghadapinya tentang perilaku ini bisa jadi rumit karena dia kemungkinan akan menyangkalnya atau meremehkannya sebagai tidak berbahaya. Dia mungkin berkata, "Aku hanya curhat," atau "Kamu bereaksi berlebihan," tetapi jangan biarkan dia mengabaikan perasaanmu. Tegaskan bahwa rasa hormat tidak dapat dinegosiasikan. Seorang wanita yang benar-benar menghargai hubungan itu akan memahami pentingnya menjaga masalah pribadi tetap pribadi. Jika dia terus bergosip meskipun kamu khawatir, itu pertanda bahwa dia tidak berinvestasi untuk membuat hubungan itu berhasil. Jangan takut untuk pergi jika kamu merasa tidak dihormati. Rasa hormat dan kesetiaan berjalan seiring dan tanpa keduanya, kamu berjuang dalam pertempuran yang kalah. Seorang wanita yang mencintaimu akan melindungi citramu, bukan menghancurkannya. Jika dia rela mencoreng reputasimu, dia sudah merencanakan kepergiannya dan jika dia sudah merencanakan kepergiannya, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah membiarkannya pergi sebelum dia menghancurkan harga dirimu. Nomor 7. Permainan defensif. Ketika seorang wanita setia, dia tidak perlu bersembunyi. Dia tidak merasa perlu membela diri ketika kamu menyampaikan kekhawatiran karena dia tahu hati nuraninya bersih. Tetapi ketika dia bersalah, ketika dia tahu dia telah melampaui batas atau menghibur pikiran yang tidak setia, reaksi alaminya adalah menjadi defensif. Disinilah keadaan menjadi berbahaya karena dia tidak hanya akan membela diri, dia akan membalikkan keadaan dan menjadikanmu penjahatnya. Tiba-tiba kekhawatiranmu menjadi paranoia, nalurimu menjadi rasa tidak aman, dan upaya kamu untuk melakukan percakapan yang nyata menjadi tuduhan bahwa kamu mengendalikan. Mari kita luruskan satu hal, jika kamu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jika kata hatimu mengatakan bahwa dia menyembunyikan sesuatu, kamu tidak bereaksi berlebihan. Pria memiliki naluri karena suatu alasan, tetapi hubungan modern telah mengkondisi banyak pria untuk mengabaikannya. Kamu telah diberitahu bahwa mempertanyakan perilakunya membuatmu posesif atau tidak aman, tetapi itu adalah kebohongan yang dirancang untuk membuatmu buta. Jika dia setia, dia akan mengatasi kekhawatiranmu dengan empati dan pengertian, tetapi jika dia tidak setia, dia akan membungkammu dengan membuatmu meragukan kewarasanmu. Taktik ini disebut gaslighting dan ini adalah salah satu alat paling merusak yang digunakan wanita untuk melindungi rahasia mereka. Kamu akan menyadarinya dari cara dia bereaksi ketika kamu mengajukan pertanyaan sederhana. Kamu sedang mengirim pesan kepada siapa? Mungkin tampak seperti pertanyaan yang tidak berbahaya, tetapi jika dia menyembunyikan sesuatu, dia akan meledak dengan sikap defensif. Mengapa kamu selalu berpikir aku melakukan sesuatu yang salah? Dia akan membentak seolah-olah pertanyaanmu adalah tuduhan atau dia akan membalikkan kesalahan padamu. Mungkin aku tidak perlu menyembunyikan sesuatu jika kamu tidak begitu paranoid sepanjang waktu. Ini bukanlah reaksi yang tidak bersalah, ini adalah gerakan terencana untuk membuatmu mundur. Dia tahu bahwa jika dia bisa membuatmu merasa bersalah karena bertanya, kamu akan berhenti bertanya sama sekali dan begitu kamu berhenti bertanya, dia memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan tanpa takut dihadapi. Seorang wanita yang setia tidak perlu memainkan permainan ini. Dia tidak perlu membuatmu merasa kecil karena memiliki kekhawatiran karena dia menghargai hubungan itu cukup untuk transparan. Tetapi ketika seorang wanita mulai memainkan permainan defensif,
itu karena dia melindungi sesuatu atau seseorang yang tidak kamu ketahui. Mungkin itu rekan kerja yang dia kirimi pesan larut malam, mungkin itu mantan yang dia hubungi kembali di media sosial, atau mungkin itu hanya sensasi menyimpan rahasia yang tidak ingin dia lepaskan. Apapun itu, sikap defensifnya adalah topeng yang menyembunyikan rasa bersalahnya dan itu tidak berhenti dengan sikap defensif. Begitu dia menyadari bahwa membuatmu merasa bersalah berhasil, dia akan melangkah lebih jauh. Dia akan menuduhmu sebagai masalahnya. Mengapa kamu tidak bisa mempercayaiku? Dia akan berkata seolah-olah kepercayaan adalah sesuatu yang kamu berikan padanya tanpa syarat bahkan ketika perilakunya menimbulkan bendera merah. Kepercayaan bukanlah izin gratis, itu diperoleh melalui tindakan yang konsisten. Jika tindakannya tidak konsisten, kamu memiliki hak untuk mempertanyakannya. Jangan biarkan dia gaslighting kamu untuk berpikir sebaliknya. Semakin kamu membiarkannya memainkan permainan defensif, semakin besar kekuasaan yang dia dapatkan atas hubungan tersebut. Kamu akan mulai meragukan diri sendiri, menebak-nebak nalurimu, dan berjalan di atas kulit telur hanya untuk menghindari pertengkaran lain dan itulah yang dia inginkan. Dia ingin kamu begitu takut dilabeli tidak aman atau mengendalikan sehingga kamu berhenti memperhatikan tanda-tandanya, tetapi inilah kebenarannya, mengabaikan tanda-tanda tidak membuatnya menghilang, itu hanya memberinya lebih banyak ruang untuk melanjutkan apapun yang dia sembunyikan. Perhatikan bagaimana dia menghindar ketika kamu menyampaikan kekhawatiran tertentu. Jika kamu bertanya tentang seorang pria yang dia kirimi pesan dan dia menanggapi dengan menuduhmu cemburu, dia tidak membahas masalahnya, dia menghindarinya. Seorang wanita yang tidak memiliki apapun untuk disembunyikan akan menjawab pertanyaanmu secara langsung, dia tidak perlu menghindar atau memutarbalikkan percakapan, tetapi seorang wanita yang menyembunyikan sesuatu akan melakukan segala yang dia bisa untuk membuatmu tetap dalam kegelapan. Taktik lain yang akan dia gunakan adalah kartu korban. Dia akan mulai menangis, memberitahumu betapa sakitnya dia karena kamu tidak mempercayainya dan sebelum kamu menyadarinya, kamulah yang meminta maaf. Kamu akan merasa tidak enak karena membuatnya kesal dan dia akan menggunakan rasa bersalah itu untuk memanipulasimu agar menghentikan pembicaraan. Tetapi inilah kebenaran brutalnya, air matanya tidak selalu merupakan tanda kerentanan, terkadang itu adalah senjata. Wanita tahu bahwa ketika mereka menangis, pria cenderung mundur. Jangan tertipu, jika air matanya tulus, dia akan bersedia melakukan percakapan yang jujur setelah dia tenang, tetapi jika air matanya adalah taktik, kamu akan menyadari bahwa begitu percakapan beralih dari topik itu, dia dengan cepat pulih. Beginilah cara manipulasi emosional bekerja. Dia akan membuatmu merasa seperti kamulah masalahnya, seperti kekhawatiranmu tidak berdasar, dan seperti kamu merusak hubungan dengan tidak mempercayainya, tetapi biarkan saya perjelas, kepercayaan itu tidak buta. Jika tindakannya telah memberimu alasan untuk mempertanyakan kesetiaannya, kamu tidak merusak hubungan, dialah yang melakukannya. Jangan biarkan dia meyakinkanmu sebaliknya. Kamu juga akan menyadari bahwa sikap defensifnya meningkat seiring waktu. Awalnya mungkin halus, dia akan menghindari pertanyaan tertentu atau mengubah topik ketika kamu menyinggung sesuatu yang tidak ingin dia diskusikan, tetapi seiring bertambahnya rasa bersalahnya, begitu juga kebutuhannya untuk melindungi rahasianya. Dia akan menjadi lebih agresif, lebih suka berkelahi, dan lebih manipulatif secara emosional. Dia akan menuduhmu mengendalikan, paranoid, atau tidak aman. Dia akan mengatakan kamu mencekiknya dan dia membutuhkan ruang, tetapi inilah intinya, jika dia meminta ruang, itu karena dia sudah secara emosional menjauhkan diri darimu. Saat dia mulai menggunakan sikap defensif sebagai senjata, hubungan itu berada di tanah yang goyah. Kesetiaan tidak membutuhkan mekanisme pertahanan, kesetiaan itu terbuka, jujur, dan transparan. Jika dia setia, dia akan menyambut kekhawatiranmu karena dia tahu itu berasal dari tempat cinta dan perlindungan, tetapi jika dia tidak setia, dia akan melihat kekhawatiranmu sebagai ancaman terhadap kebebasannya untuk melakukan apa yang dia suka. Jangan biarkan dia mempersenjatai emosimu melawanmu. Jika dia terus-menerus bersikap defensif, saatnya untuk mundur dan mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Seorang wanita yang setia tidak akan membuatmu merasa seperti kamu sedang berjuang dalam pertempuran hanya untuk mendapatkan kebenaran, tetapi seorang wanita yang tidak setia akan melakukan segala yang dia bisa untuk mencegahmu mengungkapnya. Jadilah pria yang mempercayai nalurinya, jadilah pria yang menolak untuk digaslight, dan jika dia terus memainkan permainan defensif, jadilah pria yang pergi dengan harga dirinya utuh karena pada akhirnya,
seorang wanita yang menghargai kamu tidak akan pernah membuatmu merasa seperti kamu adalah musuh karena menginginkan kejujuran. Kesetiaan tidak selalu datang dengan kepergian yang dramatis. Seringkali itu lambat, halus, dan tersamar sebagai perilaku normal, tetapi begitu kamu mengenali tanda-tanda ini, kamu tidak akan pernah tertipu lagi. Jika video ini membangkitkan sesuatu di dalam dirimu, berkomentar, saya mempercayai kata hati saya dan mengambil tindakan, berlangganan saluran dan bantu YouTube menyebarkan pesan ini kepada sebanyak mungkin pria. Jangan biarkan pria lain menderita dalam diam sementara tanda-tandanya tepat di depannya. Dukunganmu memastikan lebih banyak pria mendapatkan kebenaran yang pantas mereka dapatkan.